Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muarzah Nadla Hasifa. Saya dari kelas 3C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. M. Randy Aridayani SHMH, yaitu mereview jurnal. Review jurnal pertama yaitu ada kewenangan Wakil Menteri di Indonesia ditinjau dari hukum administrasi negara. Kedudukan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia baru mengenal jabatan Wakil Menteri sebagai jabatan politis. Dalam pembentukan awalnya, diasumsikan bahwa sistem pemerintah presidensial di Indonesia belum mengenal nomenklatur. Istilah jabatan Wakil Menteri yang diangkat secara politis oleh Presiden melalui hak prerogatifnya. Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai pembantu presiden. Menteri pemimpin lembaga departemen dan nomor departemen sesuai dengan kabinet yang disusun oleh presiden. Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa Kementerian Negara departemen membawahi struktur birokrasi yang terdiri atas Sekretariat Jenderal Sekjen, Direktorat Jenderal Dirjen, Inspektorat Jenderal Itjen, dan Badan. Sedangkan Kementerian Negara nomor departemen memiliki Sekretariat Jenderal atau Itjen dan Deputi. Berangkat dari latar belakang filosofis mengenai pengangkatan jabatan Wakil Menteri adalah dalam rangka mendukung pelaksanaannya kinerja di Kementerian Negara yang mengangkatnya sepenuhnya menjadi hak dari Presiden. Dari penjelasan tersebut, maka pengangkatan Wakil Menteri merupakan hak dasar yang melekat pada Presiden. Dalam hal melekat pada Presiden tersebut bahwa Presiden beranggapan bahwa membutuhkan penanganan secara khusus dalam suatu kementerian negara yang maka berdasarkan hal tersebut Presiden mengangkat Wakil Menteri. Secara umum, tujuan pengangkatan Wakil Menteri yaitu 1. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna. 2. Untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di beberapa kementerian negara yang membutuhkan penanganan secara khusus. 3. Dalam rangka menjamin terwujudnya sasaran tertentu yang hendak dicapai oleh suatu kementerian negara. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Risalah Sidang Perkara Nomor 79 atau PPU IX atau tahun 2011 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menganggap bahwa perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang pokok sehingga pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan undang-undang berdasarkan ketentuan konstitusinya. Pengangkatan Wakil Menteri itu adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak adanya perintah maupun larangan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusionalnya atau ketentuan lain di dalam UUD 1945 menurut Mahkamah Konstitusi baik diatur maupun tidak diatur di dalam undang-undangnya. Pengangkatan Wakil Menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden sehingga dari sudut substansinya tidak terdapat persoalan konstitusional dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa biasa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.